Moonlight guides our path tonight, stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me, in the wind our love is free. Seperti yang sudah dikonfirmasi oleh Pak Erik, kalau proses oleh Romani dan Jairo Redwood akan segera diproses, di mana kedua pemain itu diupayakan bisa melakukan debut saat bertandang ke markas Australia pada 20 Maret mendatang. Jelas dengan bergabungnya Ole dan Jairo ke skuad Garuda Merah Putih akan membuat kekuatan timnas makin komplit. Ditambah Pak Erik baru saja menunjuk Patrick Kluivert dan juga dua asisten asal Belanda, Danny Lanzat dan Alex Pastoor. Dan dengan hal itu, maka permainan Indonesia akan jauh berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika masih ditangani oleh Sintayong. Melihat hal tersebut, calon lawan Indonesia di babak round 3, terutama Australia, Cina hingga Bahrain, merasa was-was jika Indonesia beneran menurunkan skuad full Eropanya. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Across the dunes to the sea, in the night we find our song, in your arms I belong. Timnas Indonesia benar-benar sudah menuju era baru. Gak usah munafik atau sebagainya soal naturalisasi. Karena secara kualitas, para pemain yang main di Eropa emang levelnya jomplang banget dari yang Liga 1. Toh yang main di timnas sekarang, praktis yang benar-benar naturalisasi hanyalah Mark Klok. Sisanya adalah pemain keturunan yang punya darah Indonesia dan berhak membela timnas Indonesia. Toh negara lain pun seperti Qatar, Australia, Palestina hingga Prancis banyak juga yang diperkuat naturalisasi. Intinya, selama itu mengarah pada kemajuan timnas, ya kenapa enggak? Kan gitu. Ancient secrets every knows, rhythms of the out we hear, hand in hand we have no fear. Ya Habibi, come with me, across the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Nah, saat ini, skuad timnas Indonesia cukup banyak diisi oleh pemain keturunan asal Belanda. Dan itu bakal bertambah lagi jika nantinya oleh Romani, Jairo Redwood, Miliano Jonathan, Pascal Struijk, hingga Ian Madsen gabung. Kemudian ada nama-nama lain, Milano Manhoef, Jayden Oosterwolde, dan Mitchell Bakker, yang juga sedang dipersiapkan. Tentu saja bila semua beres, maka Indonesia jelas bakal memiliki gaya permainan yang Eropa banget. Ditambah 3 pelatih yang sudah dipersiapkan oleh PSSI, juga dari Belanda. Pertama ada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, kemudian Danny Lanzat dan Alex Pastoor sebagai asistennya. Jelas itu akan membuat kekuatan Indonesia bisa lebih diperhitungkan di level Asia. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes, love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. Kekuatan Indonesia makin sulit dianalisis. Bahrain dan Cina benar-benar menatap laga melawan Indonesia sebagai laga yang serius. Hal itu tak terlepas dari performa tim Garuda yang secara Spartan mampu bersaing di babak round 3 dengan menempati posisi ketiga klasemen sementara setelah unggul selisih gol dari Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Gak cuma itu, Indonesia juga dinilai jauh lebih berbahaya justru ketika main away. Itulah kenapa baik Bahrain maupun Cina yang semula menganggap Indonesia bukan ancaman, kini seolah berbalik pandangan. Ya, Bahrain yang akan menjadi lawan pertama Indonesia di bulan Maret nanti menganggap laga versus Indonesia sebagai momentum untuk bangkit setelah ditahan imbang 2-2 di kandang sendiri. Tapi ya, mereka sekali lagi sangat was-was karena jelang pertandingan dimulai, Indonesia terus menunjukkan perubahan yang nyata. Dan yang tentunya paling mengejutkan adalah mengganti pelatih Sintayong dengan Patrick Kluivert. Ditambah lagi, bergabungnya oleh Romani dan Jairo Redwood akan membuat kekuatan Indonesia makin sulit untuk diprediksi. Oleh sebab itu, salah satu media Bahrain, Al Watan News,
secara terbuka memperingatkan semua elemen timnas Bahrain, khususnya pelatih Dragan Talajic, untuk membangun kembali skuadnya ketika menghadapi timnas Indonesia. Sebab menurut media tersebut, tim asuhan Patrick Kluivert bisa menjadi mimpi buruk. Pelatih Kroasia Dragan Talajic harus mengatur ulang tim nasional secara signifikan dalam beberapa minggu mendatang sebelum tim kami bermain di laga berikutnya di kualifikasi melawan timnas Indonesia. Sepertinya tidak akan menjadi pertandingan yang mudah bagi timnas kami. Ini setelah hasil imbang mereka lawan Australia dan meraih poin 4 saat menghadapi Arab Saudi, tulis Al Watan News. Di sisi lain, Bahrain datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil menjuarai Piala Teluk 2024 atau setara dengan Piala AFF-nya di ASEAN. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting for Oleh Romani dan Jairo buat timnas makin kuat. Sementara itu, dengan apa yang dikatakan Bahrain di atas, seolah mengingatkan kita kembali soal perkataan mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, di mana Mancini pernah menyebut Indonesia sebagai tim yang sulit ditebak kekuatannya. Sebab pastinya, tim analisis Bahrain pun sudah mereview soal gimana cara bermain timnas dan kekuatan masing-masing pemain yang dimiliki. Namun masuknya Jairo Redwald dan Oleh Romani dianggap akan membuat segalanya sulit. Karena pastinya dengan masuknya pemain baru, taktik yang digunakan pun pastinya akan berbeda lagi. Kalau soal Jairo, ini pemain memang posisinya sebagai gelandang bertahan dan sudah pasti akan menambah level lini belakang timnas dan akan meringankan pekerjaan Tom Hay sebagai penyuplai bola kepada para striker timnas. Nah, soal Oleh Romani ini yang kabarnya membuat tim analisis benar-benar frustasi. Sebab semua tahu kalau pemain ini sangat pandai dalam mencari ruang untuk mencetak gol di banyak posisi. Bahkan dia baru saja mendapatkan klub baru di kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Dan belum ada yang tahu Oleh Romani akan berperan sebagai apa di dalam sistem Coach Patrick. Jadi itulah yang membuat kekuatan timnas sangat sulit diprediksi. Dan tentunya akan membuat timnas Indonesia makin kuat. we have no fear. Ya Habibi, come with me across the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Dan terlepas dari apapun, apa yang menjadi prediksi itu sejatinya cukup diamini dan diusahakan. Karena peluang itu emang nyata adanya. Tentu itu akan semakin terbuka bila Indonesia benar-benar bisa tampil full squad. Karena bila melihat peluang yang ada, Indonesia harus all out untuk amankan satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Kalau kalah lawan Australia, ya sesuai target awal, menang atas Bahrain dan Cina dan amankan peringkat 3 atau 4. Harusnya bisa sih kalau dilihat dari skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Kita doakan saja yang terbaik buat timnas Indonesia. Meski tak lagi dilatih oleh Coach Shin, bukan berarti kita tak mendukung perjuangan timnas Indonesia lagi. Kan gitu. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes, love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me across the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.